Bahkan ini sudah mulai akan ada tersier nih insya Allah dari bud, dari tunas bud ini, bukan tunas air. Tuh ya, gemuk-gemuk. Insya Allah pecah nih. Ini juga pecah insya Allah nih. Kalau yang ini belum tahu. Nanti saya coba bantu ini nih, lukai. Ini belum sempat dibuatin rambatannya sudah mulai genit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi. Hari ini Minggu 1 November 2020. Ya, kembali saya mau update salah satu project di Sambi Farm, yaitu project praktek pembuatan tabulan pot anggur, dimana project ini sempat saya riset. Dan di minggu ini sudah masuk minggu ke-12 setelah kita riset di Agustus lalu. Ya, tadi saya sudah cek, ternyata terakhir saya update itu di minggu ke-10. Jadi 2 minggu ya saya skip, dan hari ini kondisinya seperti ini. Jadi rapikan rumput, lalu saya gelar di sini spanduk bekas nih, area depan. Ya, di sini saya taruh pot-potnya. Tapi di minggu lalu itu saya putuskan mundur ke belakang. Jadi ini kondisinya yang saat ini. Ya. Ini sisa 1 tabulan pot yang sedang berbuah, sedangkan yang lainnya ada beberapa yang sudah pindah rumah, begitu, sudah dibeli orang. Dari 6 pot termasuk ini ada 4 yang sudah terjual, sisa 2, 1 yang Scarlet Royal yang sedang berbuah, dan ada di sini nih banana kalau nggak salah sisanya. Oke, di minggu ini saya mau kasih lihat kondisi anggur atau bibit anggur yang sudah ditanam genap 3 bulan sejak riset ya. Jadi buat sahabat Sambi yang buat sahabat Sambi yang pengen lihat kondisi atau ukuran bibit ketika mulai ditanam, bisa cek lagi nanti di playlist. Umumnya ukuran bibit di sekitar 40, 50 sampai 60 cm lah. Ya, masih kecil, masih kurus. Dan di bulan ketiga, di minggu ke-12, alhamdulillah ini sudah gede-gede. Bahkan sebenarnya kalau bisa dibilang ini terhitung lambat. Kenapa lambat? Karena saya sendiri tidak fokus merapikan tajuk dari awal. Harusnya baiknya ya dari awal itu kita sudah rencanakan tajuk mau seperti apa, dan dari awal pun kita sudah sortir untuk cabang-cabang yang tidak kita akan pakai begitu. Cuma karena alasannya ini juga terlalu banyak, saya nggak sempat kerjain. Plus saya juga agak sayang sama entersnya, karena banyak dari bibit yang kali ini itu saya belum punya backup begitu. Jadi rencananya sambil ngerapiin si entersnya itu saya akan grafting. Sudah beberapa varian sih saya sudah grafting, kayak Giant Grande, Reko Pentung, terus pokoknya yang ningrat itu saya prioritaskan. Selebihnya ya ini jadi terbengkalai. Nih contohnya ini akademik nih. Ini bareng ya di tanggal 9 Agustus. Tapi kondisi pohonnya ya kayak gini, tidak seperti sebelahnya nih, misalnya nih akademik yang ini. Ini kan udah dibentuk nih, udah satu ini ya, single cordon, udah saya lingkarin. Bahkan ini sudah mulai akan ada tersier nih insya Allah dari bud, dari tunas bud ini, bukan tunas air. Tuh ya, gemuk-gemuk. Insya Allah pecah nih, ini juga pecah insya Allah nih. Kalau yang ini belum tahu. Nanti saya coba bantu ini nih, lukai. Nih ya, ini contoh yang nggak bagus. Yang sahabat Sambi nggak usah tiru yang kayak gini. Jadi harusnya dari awal itu kita rapiin langsung aja.
batang-batang yang memang kita akan pakai. Ini kan ada banyak sekali batang yang tidak terpakai nih. Nah, ini langsung dibuangin aja kayak gini nih. Tuh. Ini jadi banyak cabang sehingga nutrisi mubazir terbuang kemana-mana. Yang pada akhirnya ini kan batangnya tidak kita pakai, dibuang. Jadi kita harus pilih lagi nih. Oke, ini ada 2 bagus. Oke, ini kita bikin double cordon aja kali ya. Tuh, nanti buat dilingkari di kiri dan kanan. 2 tuh. Oke. Nah, tunas airnya kita bisa buang semua kayak gini, atau dengan menyisakan 1 atau sampai 2 daun. Karena infonya lumayan, si daun dari tunas air itu bisa bantu memperbesar batang di mana tunas air itu tumbuh. Gitu. Sahabat Sabi bisa 2 lah, maksudnya bisa pilih mau dibuang semua, oke. Nih seperti ini, atau dipotong dan sisakan 2 daun. Oke ya. Nah, terus tips dari saya, ketika kita belum sempat bikin rambatan seperti ini misalnya ya, si pohon ini jangan dibiarkan hanya menjuntai ke bawah. Kenapa? Karena kalau menjuntai ke bawah nanti akan kotor, tentunya kena tanah, atau kalau plastik ini kan nanti banyak air nih, busuk. Plus si pohon itu cenderung memang tidak terlalu vigor, karena memang sunatullahnya dia akan ngejar matahari. Jadi sebaiknya kita siapin batang atau rambatan vertikal ke atas. Nanti saya ikat nih, saya nggak bawa ininya, talinya. Contohnya seperti ini nih. Jadi dibuat gini aja nih. Jadi insya Allah akan lebih vigor, lebih ngacir pertumbuhannya ketimbang hanya direbahkan ke bawah begitu ya. Lalu nanti ketika batangnya sudah cukup besar dan sempat bikin rambatannya, baru deh dilingkari kayak ini nih. Ini juga kan awalnya dibikin diri pakai kayu, pakai bambu. Lalu ketika sudah mulai besar, baru saya lilit, baru saya buat melingkar. Nih ya, sama seperti ini. Ini belum semua ya, memang contohnya lagi yang ini. Ini apa ya? Ini lihat, sangat rimbun sekali. Oh, Autumn Royal. Oke. Saya tahu alasannya kenapa ini belum, karena saya belum punya bibit. Jadi saya tahan biar bisa nanti saya panen enteresnya. Aduh, sebenarnya nggak bagus ya. Harusnya sih kita pilih mau lanjut atau mau bikin bibit. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa lah sedikit. Ini Giant Grande. Nah, ini Giant Grande yang udah kemarin dipangkas. Saya masih perbesar dulu si sekundernya. Wah, ada ulat tuh. Ini ada ulatnya nih. Saya matiin aja. Ini apa? Souvenir. Oke, souvenir nih ya. Ini sebenarnya yang paling ngacir di awal. Kalau sahabat Sambi cek di video-video sebelumnya. Tapi ternyata juga kalah sama yang lain. Masih banyak yang lebih ngacir lagi ternyata. Nguber. Tuh. Ini Beni Fujiminori. Batangnya juga udah gede. Ini ada beberapa tersiernya saya buat dari tunas air. Karena saya sayang harus buang karena udah gede. Selebihnya nanti saya buat dari bat aja deh. Ini belum saya pangkas. Ini banyak juga yang belum dirapiin. Ya, secara keseluruhan sih untuk ukuran pohon sudah lumayan merata ya. Dibanding di awal tanam itu ada yang ngacir banget, ada yang juga ketinggalan.
Kalau di bulan ketiga ini alhamdulillah lumayan rata lah. Bahkan nih ada yang belum diapa-apain udah mulai genit. Ada yang bawa bunga. Nah nih bunganya nih tuh. Ini apa ya, saya lupa. Baikonur. Ini Baikonur. Ini saya belum sempat bikin rambatannya karena plant stack-nya habis. Kalau nggak salah kemarin juga ada deh yang bawa bunga. Yang mana ya? Aduh, lupa saya. Sorry, lupa. Ada sih beberapa yang genit, nggak banyak sih. Sama ini kayaknya 3 lah. Ada 2 lagi di yang mana itu sudah mulai bawa bunga. Cuma kalau lagi musim hujan gini sih, kalaupun misalnya saya paksa pangkas gitu ya, berharap bunga, juga pada ujung-ujungnya ya rontok sih biasanya karena hujannya gede banget di sini. Kalau saya punya naungan sih enak banget ini, lanjut nih bentuk tersier sambil dibuahkan. Oh ya, kemungkinan besar ini saya akan arrange lagi jarak antar potnya, dan nantinya saya akan bikin sistem vertigasi otomatis. Nih saya sudah siapkan pipa. Ini pipa sumber air. Saya akan dapat dari sana IBC tank ini. Ini belum selesai ya, belum nyambung. Jadi dari tiap ini nih, dari tiap junction itu akan saya kasih selang PE hitam gitu ya. Dari sini ke sini gitu. Terus di tiap potnya saya akan kasih selang yang lebih kecil untuk supply air di masing-masing pot. Nanti entah saya pakai timer atau saya akan buat menetes 24 jam. Saya belum putusin itu. Oh ya, titip buat sahabat Sambi yang juga lagi mulai belajar tanam ya. Di musim hujan terutama itu jangan sampai miss untuk semprot fungisida dan insektisida. Di 1 minggu yang lalu sebenarnya ini nggak saya semprot dan saya terima konsekuensinya. Beberapa pohon sudah mulai diserang jamur. Nih, ini jamur yang susah banget diobatin nih. Sana juga banana tuh yang saya bikin double cordon. Kemarin saya lihat ada jamurnya. Ini saya akan intensifkan penyemprotannya 1 minggu jadi 3 kali, karena ini hitungannya kuratif ya, pengobatan bukan lagi preventif. Ini udah terlanjur keserang. Kalau untuk yang project yang di depan yang trellis itu di minggu lalu saya sempat semprot, jadi aman. Jadi betul memang sedikit aja meleset dari jadwal, konsekuensinya ya keserang jamur. Jadi tanam anggur itu nggak cukup hanya siram dan pupuk. Tantangannya lain adalah serangan hama penyakit. Itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan sebenarnya. Itu hanya menuntut kedisiplinan kita saja kok. Apalagi ya? Ya ini yang kemarin dipangkas Dickson, diduga Dickson ya. Ini saya lagi bentuk lagi aja. Ini juga harusnya sih dirapiin lagi. Ini banyak banget cabang. Biar gede tersiernya, baru kita coba buahkan. Saya beli beberapa drum untuk nanti saya potong jadi pot 100 liter. Saya akan tanam beberapa varian anggur di pot yang lebih besar. Untuk lokasinya saya sendiri belum tahu. Nanti saya pikirin. Nah, ini Scarlet Royal ya. Yang rencananya saya mau buang beberapa dopol, tapi akhirnya saya nggak tega. Jadi saya biarin aja sampai matang dengan ukuran ya nggak besar karena terlalu banyak nih. Tuh. Nah, alhamdulillahnya yang ini tidak crack ya seperti buah yang pertama karena saya sudah kasih pupuk kalsium. Nah, ini udah ada yang berubah warna tuh. Oh, ini bukan crack nih, ini busuk, kayaknya kena lalat mungkin ya. Kalau crack itu kan pecah banget.
Oh ini itu busuk, ini kecil-kecil banget. Oke, sepertinya itu aja di minggu ini. Mudah-mudahan di minggu-minggu ke depan saya masih bisa update lagi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.